Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky masuk. Ya Pak, izin Pak. Oh, Lagi sibuk ya Pak? enggak sih, ini udah selesai. Maaf ya Pak, ganggu Pak. Silakan minum. Ya. Ini Pak. Mohon izin Pak Kanto. Gimana Pak? Kemarin kan Bapak sudah mengkoreksi yang desain ya Pak ya. Nah ini alhamdulillah udah jadi, sekaligus saya mau banyak belajar nih sama Bapak tentang metode dan alur pembelajaran Pak. Gitu kira-kira. Ini alurnya Pak, mohon dicek dulu Pak. Ya. Oh iya, ini nanti dibuat berapa kelompok nih? Nanti rencananya ada 3 kelompok Pak. Jadi masing-masing kelompok ada yang 11, ada yang 10 karena kan jumlahnya 31 ya Pak ya. 31. Biasanya kalau permainan begini ini kan udah menarik nih. Iya Pak. Cuma yang harus diperhatikan adalah waktu biasanya. Waktu. Gimana caranya waktu itu bisa disesuaikan dengan manfaatkan dengan baik lah. Ya, karena takutnya dari 3 kelompok itu waktunya terlalu panjang, yang akhirnya biasanya kelompok yang terakhir itu kebagiannya sedikit. Nah itu udah kasihan anak-anaknya. Maksudnya bagaimana caranya diatur aja semua kebagian secara rata. Artinya si anak itu penasarannya sama nanti. Karena kalau berbeda biasanya anak ini pasti berpikir oh saya cuma dapat sedikit dan lain-lain. Gitu loh. Karena ini untuk biasanya karena permainan baru atau hal-hal yang jarang dilakukan mereka antusiasnya itu berbeda. Itu aja sih kalau saya pikir untuk mengenai pola dan lain-lain saya yakin ini udah sesuai. Tinggal penyesuaian mungkin waktu nanti itu yang jadi catatan aja untuk kegiatan di lapangan itu nanti. Tapi kalau menurut Bapak kira-kira itu metode ini nantinya akan menghadirkan apa ya, artinya ada kerjasama kan pasti Pak ya, gitu ya. Maksudnya apakah nantinya ada pembelajaran yang aktif dan kooperatif gitu Pak? Pasti. Ini sebenarnya ini udah masuk ke dalam pendidikan, artinya kalau yang sekarang itu bisa disebut dengan kurikulum merdeka ini. Oh gitu Pak. Karena ini berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa itu artinya siswa itu benar-benar aktif, tetapi hanya menjalankan guru itu hanya sebagai fasilitator di antara mereka. Ini udah artinya ini guru itu kan hanya membimbing aja nih, membimbing pelaksananya nanti siswa. Secara otomatis mungkin permainan pertama mungkin agak sedikit crash atau lain-lain itu wajar, tapi nanti kesananya pasti mereka udah lebih nyaman. Ini senang nih pasti anak-anak. Udah senang, kalau udah senang biasanya anak-anak ya bahagia pasti. Nah karena untuk melihat kesenangan kebahagiaan anak-anak itu, maka kita itu sebagai guru harus memperhatikan memanage waktu dengan baik. Bagaimana caranya 3 kelompok ini melaksanakan hal yang sama dengan sesuai porsi, sama porsinya. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Itu sih cukup karena ini yang paling penting itu adalah permainan. Bagaimana caranya belajar melalui permainan, anak senang, anak bahagia, pasti mereka juga belajar ya. Ya, itu percaya. Oke Pak, kalau gitu nanti kedepannya saya mungkin banyak konsultasi lagi Pak ya. Siap. Baik. Kemarin itu kan udah hasil yang desain itu udah hasil revisi kemarin itu Pak ya, perbaikan itu. Ya Pak, itu aja Pak mungkin ya Pak. Baik. Saya lanjut lagi ya Pak ya. Ya, sukses ya. Siap, makasih banyak Pak Anto. Ini mau Bapak pegang apa? Boleh saya buat simpanan dulu Oke, aja. siap. Makasih Pak ya. Siap, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.